Ibu, saya di sini ingin mewawancara Ibu wanita kelas 2. Iya. Jadi di sini pertanyaan saya tentang pemahaman membaca anak melalui strategi kan Ibu. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana strategi yang digunakan Ibu dalam pemahaman membaca anak pada proses pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, yang pertama strategi yang biasa kami terapkan dalam belajar pemahaman membaca ini biasanya kami itu melakukan membaca bersama 5 menit sebelum mulai pembelajaran itu diwajibkan anak-anak bergiliran untuk membaca bahan materi pelajaran secara bersama dan bergantian. Ibu, pertanyaan yang kedua Ibu, apa saja strategi yang dilakukan Ibu dalam kemampuan membaca anak pada proses pembelajaran bahasa Indonesia? Selain membaca bersama, kemudian selain membaca bersama ada juga yang namanya membaca cerita. Ada kegiatan rutin setiap belajar bahasa Indonesia sebelum memulai materi itu ada dibagikan buku-buku cerita sehingga anak-anak lebih paham tentang tentang isi bacaan, tentang intonasi dalam bercerita. Di situ dipelajari. Ibu, pertanyaan nomor 3 Ibu, apa saja kendala yang dihadapi Ibu dalam menerapkan strategi pemahaman membaca kepada siswa yang belum bisa membaca? Paling kendalanya mereka belum terlalu maksimal untuk mengikuti kawan-kawannya yang sudah pernah membaca. Mungkin konsentrasinya sedikit terganggu gitu kan, karena kalau disuruh baca kan mereka belum bisa bacanya gitu. Pertanyaan nomor 4 Ibu, strategi apa yang paling sering Ibu gunakan untuk melatih pemahaman membaca siswa pada pelajaran bahasa Indonesia? Strategi yang sering kami terapkan yaitu strategi membaca bersama itu 5 menit sebelum memulai pembelajaran, anak-anak secara bergiliran itu disuruh membaca dulu. Itu yang sering hampir setiap hari diterapkan. Berarti melatih siswa untuk paham tentang bahasa tentang apa yang mau dipelajari kan. Pertanyaan nomor 5 Ibu, bagaimana cara Ibu menyelesaikan strategi membaca dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda? Mungkin bahan bacaannya. Kalau bagi yang sudah lancar, mungkin bahan bacaannya lebih panjang, lebih kompleks kan. Cuman kalau yang belum bisa atau masih mengeja itu bahan bacaannya juga berbeda. Pertanyaan nomor 6 Ibu, bagaimana tantangan yang Ibu hadapi dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa yang belum lancar Ibu mengatasinya? Tantangannya masih sama ya yang kayak kemarin itu. Yang paling susah itu tantangannya bagi yang belum bisa membaca aja. Jadi mereka agak susah ikut mengerti apa yang disampaikan, apa yang dipelajari, karena kan disuruh membaca belum bisa. Jadi mungkin itulah tantangannya. Jadi materi itu belum seutuhnya bisa tercapai sama semua murid, masih sebagian. Yang bagi yang paham membaca aja biasanya. Cara mengatasinya yaitu misalnya kalau anak-anak yang sudah bisa membaca itu diberi tugas, seketika orang tua mengerjakan tugas, anak-anak yang belum bisa membaca disuruh satu-satu ke depan untuk belajar membaca lagi. Karena mereka kan belum bisa menyesuaikan materi yang diberi materi ke orang yang sudah pandai membaca. Makanya yang belum bisa itu biasanya satu-satu ke depan membaca. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana peran Ibu dalam membimbing siswa yang sudah memahami isi bacaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau itu kan materinya, misalnya dari segi materi itu kan tidak bisa kita samaratakan kan. Kalau materi itu mereka lebih, kalau
habis materi ini lanjut gitu kan. Kalau yang belum bisa membaca mungkin masih di tahap masih belajar gitu. Jadi kalau orang itu materinya tetap lanjut, yang belum bisa membaca tetap menyesuaikan aja sesuai materi yang diajarkan aja. Pertanyaan terakhir Ibu, apa saja perbedaan hasil pemahaman membaca siswa sebelum apa saja perbedaan hasil pemahaman membaca siswa sebelum dan sesudah diterapkan strategi yang biasa digunakan oleh Ibu? Oh, ya mungkin makin lancar membaca. Sebagian yang belum, yang tidak biasa kalau di sini kan kalau belajar minat belajar itu kan kurang. Jadi waktu 5 menit membaca itu sudah berarti bagi orang itu kan biasa yang tidak biasa belajar di rumah. Jadi selama menit membaca itu adalah peningkatan, makin lancar lah membacanya. Baik Bu, terima kasih pertanyaan sekian Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada itu. Lanjut, Mbak. Oh ya.